Orang-orang kan biasanya menulisnya ya udah kita jalan dulu aja. Lu lebih mencintai ciptaannya atau lebih mencintai penciptanya? Kayak emang cerita beda agama ini tuh kayak since forever juga udah ada gitu kan. Betul. This is not a new news. Nah, ini ada MV-nya nggak sih, music videonya? Udah dong, ada ya. Dan si music videonya itu konsepnya aku yang bikin sendiri, skripnya aku yang bikin sendiri, dan aku yang direct sendiri. Berbakat banget. Iya, terus tim videografernya aku yang ngontek sendiri. Pokoknya I be one man show nih. Kalau misalnya ada tulisan one man show nih, ya itulah kayak literal way-nya adalah itu. Mandiri banget, jujur. Parah. Tapi itu, ada kesulitan gak selama bikin MV-nya? I kinda enjoy everything. Kayak gue bikinnya di Bali, jadi gue tuh sampai nyari di mana ya nih tempat yang bagus dan lain-lain. Itu semuanya kayak konsepnya semuanya kayak semua properti gue bawa dari Jakarta gitu. Terus udah gitu banyak juga ya Bunda. Banyak gitu. Jadi gue emang gue kayak berpikir gue bisa nggak ya sendiri. Ternyata alhamdulillah kayak pada hari dimana syuting itu nggak disusah-susahin, nggak hujan. Padahal pada saat itu Bali tuh lagi hujan-hujan banget gitu kan. Musim hujan juga kan. Ini kayak nggak dikasih macet, nggak dikasih hujan. Gue butuh peniti, tiba-tiba peniti depan mata gue gitu. Kayak alhamdulillahirobbilalamin semuanya tuh dimudahkan. Terus udah gitu dapat tim videografer yang sangat amat kooperatif. Modelnya juga gue pilih yang emang pas banget sama ceritanya dan pernah ngelewatin itu juga. jadi dia bisa tahu gitu. Ya. Terus udah gitu videografernya juga ngikutin semua A sampai Z-nya gue, karena gue tipikal orang yang sangat OCD soal begituan gitu. Kayak nggak pengambilannya, ngambil apanya, gue sampai bawa kamera sendiri untuk kayak gue mau di sini. Serius bawa kamera sendiri? Kamerain sendiri juga nggak? Oh enggak. Kirain. Kalau itu gue nggak bisa lah. Gue bener-bener kayak gue jadi director aja di belakang gitu. Tapi di OP-nya ada. Keren. Ini konsepnya tentang apa MV-nya? Dapat ide dari mana nih? Sebenarnya idenya dari kepala gue sendiri sih. Gue juga nggak tahu gue dapet ide itu dari mana. Tiba-tiba aja kayak lagi diem sendirian gitu, megang-megang kristal, nyium-nyium dupa gitu ya, kayak wah. Enak banget nih, relaxing. Harus. Tuh kayak, aduh gue gue grounding, gue diem, denger lagu itu lagi. Itu gue denger lagu itu bisa kali 50 kali baru ketemu gue mau ngapain gitu. Jadi pas dengerin lagu itu gue langsung kayak, jadi gue tuh di TikTok lagi suka ngeliatin scrapbook sama journals. Jadi buat ASMR journal, dan itu tuh bisa bikin gue tidur gitu kayak crack gitu. Tampil ya kan. Nah itu tuh akhirnya the main point of the video clip was the journals. Jadi kayak jurnalnya itu adalah pemeran utamanya sebenarnya. Nah terus udah gitu pemeran pemainnya adalah si model ini yang memang beda agama sama satu sama lain gitu ya. Tapi mereka di jurnal itu tuh buat kayak semacam to-do list gitu. Dia bikin kayak bucket list. Jadi itu ternyata bucket list sebelum mereka berpisah. Gitu. Sebelum mereka jadi mereka tuh kayak mau berpisahnya tuh dengan cara yang menyenangkan. Jadi gue tuh pingin bikin seakan-akan kayak enggak, lo kalau mau berpisah pun ya lo berdua harus sama-sama ikhlas gitu. Ini bisa dijadiin cerita film sih, jujur. Amin ya, mudah-mudahan ada yang beli. Lumayan, bisa beli villa di Bali. Undang aku ya. Dong, tenang aja. Ntar Triakom kalau mau liburan ke sana gratis. Cakep. Anyways, aku penasaran apa yang berpengaruh dalam kehidupan bermusik Kamita. Itu entah anggota keluarga, artis favorit, apakah ada gitu yang berpengaruh dalam genre, penulisan lagu, dan ya pokoknya selera Kamita dalam bermusik lah. Sebenarnya aku tuh udah di drive dari lama sama keluarga aku tuh untuk menyukai jazz. Karena musik pertama aku tuh Nat King Cole. Langsung susah ya. Gitu, dan aku masuk ke Alpha Music Studio, ke Alpha Music School. Itu juga kita belajarnya jazz. Karena Bang Alpha itu maestro jazz kan. Gitu. Jadi waktu itu gue pernah nyanyi sama Sergio Mendes, pernah nyanyi sama Watanabe. Itu semuanya keren banget. Itu semuanya kan pemain jazz ya. Terus gue pertama kali manggung di Java Jazz juga udah pernah gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya mau ditarik garis influentialnya itu sebenarnya gue jazz. Tapi setelah menang Mamma Mia dan gue desain sama Sony Music, kita nyobain for 6 years cuman buat ketemu sama formula kita harus nyanyi lagu apa.
Wow, itu long way to go banget ya ternyata. Panjang banget, nggak sesingkat sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Nggak, kalau iya, karena zaman dulu kan belum ada DSP ya kan, belum ada platform YouTube. Jadi semuanya tuh emang organik banget. Kita manual. Kita kan dulu gue masih ada kaset, masih ada CD dan album gue tuh masih ada album CD dan kaset. Jadi itu tuh kayak nyobainnya susah banget dan distribusinya kan lebih lama ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh, generation zaman sekarang, musisi-musisi zaman sekarang tuh harus berterima kasih banget dengan adanya DSP, dengan adanya banyak platform yang emang bisa mempercepat musik kalian terdeliver tuh kayak seneng sekali gitu. Dan zaman sekarang penonton juga udah pada lebih pinter kan, karena kan kita tuh disuguhin tiap hari ada musik baru gitu kan. Dan zaman sekarang juga penonton juga udah ada pasarnya lah semua gitu kan. Nah kalau misalnya zaman dulu aku tuh bener-bener nggak ada. Waktu 2015 akhirnya keluarlah Aku Cuma Punya Hati, meledak. Nah akhirnya gitu. Disitulah baru kita tahu bahwa Mita adalah penyanyi pop ballad. Keren. Jadi ya udah yang cocok ternyata ya. Seriusin aja ya, ternyata. Tapi dari gue belajar untuk nyanyi pop ballad, gue bener-bener susah banget. Gue harus dengerin Celine Dion tiap hari, dengerin Whitney Houston tiap hari, dengerin T.O.C tiap hari. Itu range vokalnya tuh bener-bener tinggi-tinggi semua ya. Karena pop balladnya yang emang mau dikejar adalah pop ballad yang emang rata-rata pop ballad kan emang festival song kan. Iya benar gitu. Jadi emang kita harus tahu mereka tuh cara nyanyinya gimana, tekniknya kayak apa gitu. Keren banget. Role model ada nggak nih dari yang sering Kak Mita dengerin mungkin penyanyi? Role model di Indonesia udah jelas gue Teh Ocha. I really want to be like her, atau mungkin duduk sebelahnya dia atau pingin banget gitu. Terus udah gitu gue juga kepengen nonton Celine Dion because I love her too. Gue juga tahu bisa nyanyi bareng nanti. Aduh, keren banget sih. Pengen banget. Keren banget sih. Ya, terus kayak gue pengen nonton di Las Vegas aja udah cukup sih, kayak duduk ngeliatin dia nyanyi udah seneng. Terus gue juga suka sama Mariah ya, pastilah ya. Kalau semua pop ballad singer kayaknya suka sama Mariah gitu. She's the queen of course to the Whitney Houston gitu. Gue juga suka kayak gitu sih. Keren banget nih. Aku penasaran, lagu Cinta Segitiga bisa didengerin mana aja? Lagu Cinta Segitiga bisa kalian denger di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Terus merata ya semuanya ya, udah ada ya. Tenang aja. Betul. Terus udah gitu yang kedua, kalian juga bisa lihat video klip yang aku direct sendiri, yang aku bikin skripnya sendiri, yang aku bawa propertinya dari Jakarta sendiri. Itu mandiri. Pokoknya ini video klip mandiri kecuali DOP sama model. Kalau udah ditonton, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Karena aku yakin teman-teman kalian banyak yang relate itu. Lagunya juga di share ya, di stream sebanyak-banyaknya ya nggak? Ayo dong. Oh iya, apa tuh? Lupa. Apa tuh? Buat kalian ya yang sering teleponan sama pacarnya, sama klien, sama siapapun, jangan lupa aktifin RBT-nya. Siapa tahu kalau misalnya kalian lagi dispute masalah apapun, masalah percintaan, masalah pekerjaan, pas klien atau pacar kalian atau ibu mertua kalian atau calon mertua kalian dengerin lagu aku, hatinya bisa tergoyangkan. Iya betul. Jadi jangan lupa untuk aktifin RBT-nya, apapun providernya, insya Allah udah ada. Keren nih bos. Jangan lupa diaktifin RBT-nya. Dan jangan lupa juga kalian bisa like video ini, share video ini, komen video ini, karena kita akan dengerin suaranya Kamita yang powerful banget, yang keren banget, yang bakalan nyanyiin lagu terbarunya sendiri. Ada Cinta Segitiga. Langsung aja kita dengerin sekarang, cuman di video ini. Kita dipertemukan bukan untuk disatukan, tapi untuk belajar saling melepaskan. Tuhan ciptakan cinta untuk semua manusia, tapi mengapa kita tak bisa bersama? Sang Maha Cinta mempersatukan kita untuk menghargai arti kata beda. Tapi mengapa ku tak bisa terima
kehadiranmu hanya untuk menghilang. Inikah yang namanya cinta segitiga antara aku, kamu, dan Sang Maha Pencipta. Tak ada yang bersalah, hanya kita berada di iman yang berbeda, namun dalam amin yang sama. Bukan takdir yang salah, hanya kita memaksa berdoa agar ada yang mau mengalah. Kita berdua